antara momit itu tenggelami, langsung kita serentak bangun bersamaan karena kayak ada listrik, kayak bagaimana kayak ada listrik nyetrum di kaki tak semua. Di sini agak aneh di pos 3. Mulai ada keganjilan. Ya. Ternyata di pos 3 itu ada suatu peristiwa seorang cewek, saya tidak tahu namanya siapa, mungkin kayaknya Noni kah siapakah. Ya. Pernah Dia pendaki juga. Dia kayaknya dia ada seorang pendaki di tahun 1900-an begitu. 906 kan, saya tidak jelasnya tahun begitu. Dia pernah gantung diri di situ, di pos 3 itu. Dan ditempati camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Giant Channel, ngulik bareng batin, mistis, dan misteri. Hari ini saya ditemani oleh Adinda Zulkifli ya. Iya. Adinda Zulkifli nanti akan bercerita tentang pengalaman dia mendaki Gunung Bawah Karaeng ya. Mendaki Gunung Bawah Karaeng buat teman-teman sekalian. Jadi ini konsumsi horor buat teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang satu ini. Oke. Baik. Kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, buat kawan-kawan pemirsa Giant Channel, jangan lupa subscribe, pencet tombol subscribe yang ada di bawah sini, lalu kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian like, share, dan komen. Back to laptop. Ini dengan nama aslinya siapa ini? Biasanya bang, saya dipanggil Ipi sih. Di kalangan teman-teman biasanya dipanggil Ipi. Oh, dipanggilnya Ipi ya? Iya. Dipanggilnya Ipi. Saya kan minum kopi dulu, biar tambah horor ceritanya. Kita minum kopi dulu, kita tambah horor ceritanya. Kembali mengingat story yang 2016. 2016 saya sudah lama sekali bang ini. 2016. Iya, kalau nggak salah 2016. Oke. Itu ceritanya kayak gimana itu? Awal mula mendaki Gunung Bawah Karaeng. Awalnya sih kami tidak kenal itu bilang mendaki itu apa. Karena kami kan kurang informasi pada saat itu. Tapi kita terinspirasi lagi film. Ingat nggak itu filmnya 5 cm itu kan? Iya, betul. 5 cm. Iya, kami nonton. Akhirnya kami berawal dari situ. Kebetulan juga kami juga punya teman di Makassar. Dia juga salah satu yang biasa ya pergi mendaki naik gunung gitu. Nah, jujur saja kami ada beberapa orang yang masih baru ingin mencoba. Jadi baru semua nih. Ada berapa orang itu? Ada sekitar 6 orang. Oke. Kami berangkat dari Sulawesi Barat ke Makassar. Dari Majene ke Makassar untuk ke sana. Kami nginap di sana sambil bertemu kawan di sana karena dia yang mau penunjuk arah pada saat itu. Kebetulan pada saat kami itu mau jalan ke sana, saya orang yang tidak tahu bahwa mereka mau pergi, teman-teman ini mau berangkat. Nah, saya ada di Polewali pada saat itu. Iya. Saya di rumah, lari dalam keadaan sakit. Pada saat itu saya dihubung bilang, mau nggak kita jalan ini? Itu memang ada sudah antara mau sama tidak, ragu memang mak di situ. Sangat ragu mak di situ bang. Kalau berangkat ini kan saya dalam keadaan sakit. Iya. Artinya kondisi tidak fit ya. Iya, dari persiapannya teman-teman asal pergi. Karena kan pengalamannya belum ada di situ. Tapi lagi-lagi bicara tentang perkawanan. Iya. Nah, saya tidak mau dibilang tidak ini, akhirnya saya jalan. Singkat cerita kami berangkat ke sana. Semua baik-baik saja di perjalanan. Iya. Kami akhirnya pada biasanya kami tertawa, berbincang dan akhirnya kita singgah di mana itu? Singgah di Pertamina. Singgah di Pertamina. Ada bawaannya teman. Sempat saya tanya, apa itu? Oh, dia bawa barang. Kamu kok bilang enggak usah, enggak. Pegang aja gitu. Oh iya. Tapi saya enggak mikir apa itu. Itu semacam benda apa itu?
kayak mungkin anu leluhur lah mungkin begitu. Oh, Saya iya, tidak iya, tahu iya. apa. Kami Artinya bilang untuk benda jaga waris, diri mungkin. benda warisan leluhur gitu. Iya, tapi saya tidak tanggapi lagi-lagi ya. Oke lah, Iya iya, oke. kami jalan, mulai banyak gendala, motor mogok, banyak lah, hujan. Tapi itu tidak mengalahkan niat kami untuk jalan. Bilang gini, biasalah hujan namanya Iya, juga iya, namanya hujan ya. Siapa Seperti yang ini sampai di Makassar, kami nginap 1 hari di sana. Sampai di Makassar, kita nginap, besoknya kami packing, sorenya kami berangkat dengan segala kekurangan dan persiapan seadanya kami berangkat. Akhirnya kami 3 jam dari Makassar, itu sekitaran 3 jam lah kita berangkat di sana. Kebetulan saya ini kan dalam keadaan sakit. Saya baku bonceng bawa motor Satria, nah bawa kerel. Di situ memang kayak ada kocak di antara teman-teman kita, kayak kenapa begitu cara bawa motor, pokoknya sudah ada hal-hal yang mengganjil ini bahwa jangan kau berangkat kayak banyak ini kayak sudah ada konflik yang iya terjadi. kayak bilang tidak ini mungkin perjalanan, tapi kita kan lagi-lagi ya sudah kita oke lagi. Tidak ada persoalan ya, tempat nongkrongan kami. Jalan sampai tiba di sana. Ya. Kita sampai di Malino, sampai di rumah terakhir kami parkir motor di sana. Karena biasa kita parkir motor itu memang kita biasanya warga itu kasih kita sayur-sayuran, karena kebetulan di sana kan petani sayur-sayuran. Makanya kami parkir motor, kita dikasih sayurnya. Dikasih bekal. Ya bekal untuk berjalan. Dan orang warga juga aneh ya, perjalanan harus mengingat hati-hati karena kebetulan itu hari Muharram. Karena itu hari tidak Muharram, tapi pasti di perjalanan tidak Muharram karena 3 hari itu menuju Muharram itu. Ini Muharram ini deh. Perbaiki memang karena pasti di atas ke ini Muharram udah apa. Oh iya. Lanjut. Akhirnya kami seperti biasa kita berdoa sebelum jalan, kita berangkat malam pada saat itu. Kami jalan, kita kena hujan semata hujan, akhirnya kami lelah, hujan kami juga basah kita sudah basah, lelah, lapar lagi, kita memutuskan untuk camp di pos 3. Di sini agak aneh di pos 3, mulai ada keganjilan. Ya. Ternyata di pos 3 itu ada suatu peristiwa, seorang cewek, saya tidak tahu namanya siapa, mungkin kayaknya Noni kah siapakah. Ya. Dia pendaki juga. Kayaknya dia ada seorang pendaki di tahun 1900-an begitu. 906 kan, saya tidak jelasnya tahun begitu. Dia pernah gantung diri di situ, di pos 3 itu. Dan ditempati camp. Nah. Pernah suatu kejadian di situ ada orang gantung diri cewek. Kisahnya ini cewek pernah dulu ke masyarakat turun pucat sekali, baru kayak melotot matanya. Cerita warga, saya juga alam lah kan ini cerita, melotot matanya pokoknya dia pucat apa. Warga bertanya kenapa ini barusan ini pendaki begini. Ya. Akhirnya suatu keesokan harinya mungkin bisa jadi ada seorang masyarakat berambil kayu, nah dia tergantung di atas pohon besar, menggantung diri. Nah kita pada saat itu tidak tahu ini apa-apa, kita ngepost aja di situ, pokoknya pasang aja. Kita post. Ya, saya dengar sesuatu sih, teman-teman mungkin ada sebagian dengar tapi tidak baku bicara Nah saya orang tidak peduli persoalan itu, tapi ada itu didengar ya suara yang samar-samar karena bercampur dengan air hujan yang deras, angin yang sangat-sangat kencang itu hari. Bercampur dengan suara itu, tapi bilang mungkin suara pendaki, mungkin orang lewat mungkin. Akhirnya tidur ya. Saya selintas kayaknya melihat kayak ada bayangan putih lah kayak melintas, tapi saya tidak tanggapi karena lelah sekali begitu, capek. Lagi-lagi saya tidak berpikir macam-macam karena kita memang itu pantangan itu berpikir seperti itu. Akhirnya kami siap, kita masak, lalu makan. Pakaian yang basah kami keringkan, jemur, dipisahkan. Akhirnya di pagi hari kita lagi memutus untuk jalan lagi. Ya.
paginya kita berlanjut langsung lagi kita tembak di pos 9. Kami berjalan sudah mulai lelah, makin dalam, makin jalan lewat pos 4, pos 5. Alhamdulillah di pos 5 kita dapat itu, memang kita target melewati pos 5 itu jangan malam. Oh gitu. Kebetulan itu hari kita lewati, kebetulan itu hari di pukul mungkin sekitar pukul 11 lah di pos 5 itu. Karena memang kita target jangan lewat malam di pos 5 karena memang ada cerita bang, cerita masyarakat dan cerita-cerita para pendaki biasanya di sana adalah pasar setan namanya. Di pos 5 itu. Pos 5 itu. Antara Lembarama, kalau saya tidak salah ya, Lombok Batang kalau di sana itu. Karena di sana hamparan. Dia hamparan sekali. Luas hamparannya, baru bukit puncak di atas. Tapi masih jauh ke sana. Nah, itu hamparan di sana kan ceritanya ada di sana pasar jin katanya orang di sana ada pasar jin. Ya banyak yang saya dengar sih bahwa pernah ada orang tersesat di situ, banyak ada orang melihat banyak sekali orang, banyak kayak suara biasanya orang Kemsa banyak sekali orang dengar cerita kayak pasar memang. Nah itu di hari kedua. Kan Muharram ini besok ini. Iya. Hari kedua akhirnya kami sampai malam masuk di pukul 12 masuk di Muharram, menuju Muharram ya, karena besoknya kan Muharram sudah besok. Iya, Muharram sudah besok. Kami mulai jam 5 di pos 5 itu kami jalan lagi malam kita dapat pas Muharram itu hari malamnya Muharram pas di pos 9. Tapi jalan itu mulai dari kan ada pos 7 ke 8 ini tanjakan luar biasa Iya. Kami ada lu sungai besar, kami di sana lu peki, baru kita hantam itu malam. Sampai di pos 9 kami kan ke basah itu hari hujan. Tapi kita tetap semangat jalan, kami jalan banyak konflik, teman-teman sudah matanya sudah sayup, kami sudah lemas. Namanya juga pertama kali kami juga namanya naik gunung. Iya. Kami sangat lemas, saya juga kami sudah tidak bisa bicara, hanya bisa lihat dari bicara lewat mata bagaimana itu bang. Iya. Baru ditahu ini haus kah apa segala macam, mungkin bilang lapar kah ini haus kah istirahat. Tapi di sisi lain harus sampai di puncak sebelum ini, harus ini target ini puncak sebelum malam. Iya. Atau harus balik dari puncak sebelum malam atau gimana? Bukan, harus di pos 9 ini sebelum tengah malam. Oh iya, oke. Harus di pos 9 karena kami mungkin lagi satu kali di pos 9 itu. Tapi makanya kita hantam hujan, berkali hujan kami hantam. Akhirnya kita sampai di sini di pos 9 paling. Iya. Banyak yang paling ganjal itu di pos 9 yang paling kami rasa ada banyak keganjalan di situ. Kami tiba di pos 9, kami kami siapkan tenda, pasang tenda, masak. Ada temanku melihat bayangan putih, baru hanya lintas, ada hitam, hilang. Saya juga tidak apalah. Tapi baru tiba kayak ada orang, kayak baru ini tiba kan mendaki itu pas naik di kayak begini kita naik tak. Kayak baru sampai di sini kayak ada orang, kayaknya ada sosok di sana, kayak mas sambut ki. Ya, kayak ada sosok yang menyambut. Kayak ada sosok menyambut. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi tidak dipedulikan nih, langsung saja pasang kem. Ya, kita makan sarapan seperti biasa, kami sarapan. Masak, teman-teman masak, kami seperti biasa kami masih bercerita sama teman-teman bagaimana, tertawa bareng, ketawa-ketawa, bicara. Ya biasanya bicara konyol lah. Iya, bicara konyol. Bicara. Oke. Akhirnya kami pasang tenda, sudah prepare, sudah makan. Kami tidur semua. Karena ada kami membawa 2 tenda kalau salah itu hari. Saya sama teman-teman meleting saya 1 tenda di tenda itu. Iya. Tenda besar memang. Yang satu yang pembimbing kami, dia tenda yang satunya dia sendiri di situ. Tapi ini saya lihat yang senior kami yang bawa kami ini diam-diam terus dari tadi. Barusan ini begini di pos 9.
Oh, yang senior itu? Iya, bilang cepat mau ke anu, selalu bilang ini cepat mau ke Peking, cepat mau ke ini, beres ke anu, tidur mau cepat, jamil lagi ada dulu, istirahat ku cepat. Kayaknya itu suruh ki buru-buru untuk tidur ku cepat, supaya cepat ki berangkat, jamu ku lagi banyak diskusi-diskusi, cerita-cerita, langsung gua saya tidur, jamu ku lagi ada lagi center-center kemana-mana, ada orang jangkau center-center kemana-mana, jangkau bicara sembarangan, pokoknya diam saja begitu, baru dia cepat tidur, barusan begitu. Iya. Nah, pada saat kami mau tidur begini, ini saya sama semua temanku tidur begitu, baru antara mau tidur tenggelam nih, langsung kita serentak bangun bersamaan karena kayak ada listrik, kayak bagaimana kayak ada listrik nyetrum di kaki tak semua. Wih, langsung bangun semua, apa itu? Tapi kaki gitu, apa sih? Bilang kenapa kayak ada listrik di sini? Bilang gitu, kenapa kayak ada listrik? Tapi ditegur itu, jangan sembarang bilang saya kenapa? Saya si tegur mikir. Iya. Bilang jam tidur mungkin balik. Kami tidur pukul berapa itu sampai mungkin 12 ke 1 menuju ke 1. Ini temaku yang 1 bangun nih mau kencing. Iya. Bangun kencing itu malah dia pocong. Udah di pohon. Wah, tapi nggak cerita itu hari. Dia bangun sendiri. Pergi kencing, malah lihat pocong di pohon. Malah itu pocong di pohon langsung lari ke tenda tidur. Saya ini bilang, apa nak bikin ini? Banyak goyang sekali tidur nih. Ini lagi sudah akhirnya tidur nih lagi. Tapi saya tidak tanggapi tidur nih. Saya juga lama tidur mungkin lagi semua. Nanti itu tengah malam lagi, mungkin jam 2 ke 3 mungkin mimpi lagi bersamaan 2 orang. Bangun lagi tiba-tiba 2 orang bersamaan mimpi hal yang sama. Pocong dan mimpi 2 bersamaan. Bangun maka apa mimpi? Ya, pucat saja. Wajahnya pucat ya? Iya bilang, kode saja dodol apa kayak itu, kayak putih-putih. Tidur mau. Udah lagi tuh sebelum tidur ini. Ya akhirnya bangun ini, tidur kembali. Nah jam aku pikir itu, tidur gitu. Tidur lagi itu mungkin sekitar subuh itu ramai sekali orang di luar. Kayak ada banyak orang turun dari atas. Kalau saya tidak salah itu turun dari atas. Kalau bukan naik, ini antara naik. Kalau perasaan saya naik, kayaknya pergi Muharram begitu bilang. Itu pemikiran nggak saya orang pergi, tapi kan tidak berpikir siapa mau pergi Muharram. Malam Muharram ini pergi ke atas. Bilang ini pendaki, ini baru datang. Saya bilang pendaki. Tapi ramai sekali. Tapi suaranya aneh-aneh. Artinya bukan kayak suara pendaki di kode piu kayak di kode adakah orang, adakah tidak ada yang jawab. Jadi sempat dikode mereka itu. Jadi sempat dikode, kami kode. Baku tegur miki, baku lagi tidur miki kan tidak balas sih. Oh, tidak ada yang balas. Iya. Akhirnya kami tidur saja karena ramai sekali juga ini jalan-jalan. Kenapa ini jalan ini kayak naputari ini tenda. Oh, kayak diputari tenda. Iya kayak naputari tenda apa ini? Tapi saya tidak sarankan memang itu malam Muharram. Nah, ya kayak mau dari tenda bilang apa ini? Saya melihat keluar mau cecek di luar, nggak berani buka lebar tapi mau cecek saya. Ya, artinya ada celah-celah yang bisa kita lihat keluar. Iya bisa keluar. Tidak ada orang. Kenapa? Tapi ramai. Kayak orang jalan terus. Saya bilang tidur nih. Saya juga tidak berani mau bangun kencing. Bilang lebih baik saya tidur saja. Kami tidur. Keesokan paginya bangun Miki baru ceritain barang si orang malah dia banyak orang mendaki mungkin ke atas kayak ramai sekali, tapi dilihat jejak kaki tidak ada. Satu pun jejak kaki tidak ada. Jejak kaki sama sekali. Di lingkar juga tenda, di dekat tenda tidak ada sama sekali. Pokoknya kosong, tidak ada jejak bahkan satu. Oke, nggak ditanggapi. Akhirnya selalu tidak menanggapi hal-hal yang begitu. Tidak mau tanggapi memang. Kami tetap fokus ke puncak. Akhirnya kami pagi-pagi sekali itu kita langsung nanjak puncak ke pos 10. Alhamdulillah kita bisa sampai dapat ke puncak pos 10. Di perjalanan kami ketemu turis, ada juga cewek pendaki. Ya, di perjalanan juga kami ketemu warga. Memang pada saat dilihat warga bawa kambing, bawa perbekalan ritual. Perbekalan ritual kayak pisang,
gula merah dan sebagainya. Baru kita bertanya, apa nak bikin ini masyarakat naik? Baru kita ternyata hari ini adalah hari Muharram. Jadi itu adalah hari Muharram. Oh ya, dikasih nih kita bekal yang sudah gula merah apa? Karena gula merah itu kalau lagi enak ya. Sampai disana orang ramai ke atas, orang kayak adakan ritual, kayak mungkin ritual masyarakat setempat lah, kayak bisa dibilang kayak bersyukur terhadap alam. Ya, betul. Terhadap lingkungan yang mungkin mayoritas di sana kan bertani, dan kepercayaannya orang-orang di sana ada di bawah karang ini, di atas puncak itu pertemuannya para wali. Di Gunung Bawah Karang Ya, itu kepercayaan orang-orang di Sulawesi Selatan ya. Pertemuan para wali, dan dipercaya di sana kalau kita bisa sampai di pos 13. Ya nanti saya cek di pos 13, tapi sebentar saya nanti cerita di pos 13-nya. Itu katanya kita bisa haji Bawah Karang namanya. Karena dipercaya di lembah itu, karena pos 13 itu kayak dia sudah tidak nanjak, cuma dia tebing begini. Oh, tebing. Begini nih orang jalan kayak pegang-pegang batu nih Ki. Tidak ada nih salah sedikit jatuh ke bawah jurang. Nah, itu hari ada teman yang memang tak bisa dibilang pada saat itu. Kita sampai di pos 13 itu. Dia sembari bawa tas, dia langsung naik ke pos 13, langsung naik di sana di pertengahan itu, baru bilang dia, "Ay bahaya ini." Nah kita juga ke sana, tuju ke sana, ay berbahaya, kencang angin, nggak bisa bergerak. Ternyata itu hari kencang angin, nggak bisa orang bergerak, terpaksa kita begini ke jurang di bawah, begini semua, ditahan dulu sampainya reda ini angin. Oh, baru nyebrang? Ya, enggak, baru kayak bisa menyeberang karena tak kalah di tengah Ki. Karena kita kan orangnya nekat Ki, memang kita ke sana dan alat seadanya, baru tidak ada apa-apa, pokoknya pakai tangan saja, kencang angin, baik bahaya ini. Di sana anggota aku satu. Ya. Dia kita akhirnya pada saat itu bilang memutuskan untuk jangan ke sana karena berbahaya sekali. Berbahaya bilang nggak, putuskan keluar kereda angin, balik. Nah sudah ke leader itu balik saja, balik. Jangan lanjut. Akhirnya kami kembali harus kembali. Kita memutus kembali meskipun sayang sekali kita tidak bisa sampai ke sana. Pos 13. Di sedikit sekali tapi memutusnya jangan. Lebih keselamatan tak saja dijaga. Akhirnya kita kembali saja. Kita kembali, akhirnya ya sudah itu kita foto-foto seperti biasa, kita foto di triangulasi, kita foto alam, lembah itu. Karena kabut atas lagi kabut apalagi lagi kabut, tidak ada susah pandangan dilihat karena kabut, padat sekali kabut. Ini kami kumpul dulu satu titik, baru kita berangkat untuk kembali lagi ke pos 9 karena di sana kan tenda, tinggal di tenda. Kita kembali, sudah foto triangulasi. Ya ada syukurlah kita bisa sampai di puncak, meskipun ya enaklah dirasa karena pertama kali ini, semua orang pertama kali bisa sampai di sana, meskipun banyak sekali kejadian, baik itu kejadian mistisnya, mengolah perasaan, perkawanan. Tapi dari situ kami semakin kuat ikatan di situ, dari situ kuat, makin. Ya saya bersyukur bahwa sering si tapi tidak pernah si tinggalkan. Karena biasa sering gitu kayak baku tegur, yang kok begini, tapi ketika ada apa sesuatu lebih memutuskan untuk tidak meninggalkan teman tak daripada ke puncak. Karena meskipun sakit teman tak, lelah teman tak pada saat itu, lebih tunggu dia. Karena bilang waktu bukan alasan untuk meninggalkan teman tak. Itu kekuatan itu hari. Kenapa memburu puncak teman tak ditinggalkan? Makanya pada saat itu ada yang lala, capek, keseleo kakinya, lapar, minta nakut sekali, lebih berhenti semua. Sampai mau baru berangkat kalau dalam kuat, jangan pergi. Pokoknya kami lebih mementingkan itu teman daripada puncak itu hari. Jangan saling tinggal. Sampai kami turun lagi,
turun. Alhamdulillah kami turun siang. Siang karena pagi di puncak. Kami siang itu turun dikit. Agaknya pukul 9 kami sudah turun lagi. Turun istirahat sampai sore dibawa di pos 1 kembali. Alhamdulillah. Dan kayaknya di pos 5 itu kami sempat keseleo 3 orang. Kami kayak bukan keseleo sih, kayak tak kancing kaki waktu turun itu, karena kami kan turun becek lagi, licin sekali, batu licin, tanah licin. Nah saya pakai sandal. Saya pakai sandal itu harus saya pakai sandal. Artinya baru ada pakai enggak safety lah. Kami pakai sandal itu hari. Pokoknya pakai sandal, pakai lepis, tidak ada basah kuyup. Pokoknya hantam saya turun. Memang pakai yang banyak sekali di bawah. Baru pakai yang berat semua. Jadi kami keseleo jatuh. Akhirnya saya sempat jatuh. Saya sempat kayak mau pingsan itu hari. Karena tak kancing kaki, 2 orang di temanku di depan. Sama yang kurasakan, sama-sama pincang. Kayaknya kami istirahat dulu karena tak kancing kaki, nggak bisa jalan. Kayak nggak bisa nih gerak sekali nih. Kami memutuskan untuk tinggal di situ sampai sembuh baru kita turun lagi ke pos. Sampai membaik baru jalan lagi. Ya, membaik kami pos 1. Akhirnya pada saat perjalanan masih alhamdulillah tidak ada lagi kayak, karena kami juga berdoa di atas semoga ya perjalanannya lancar, selamat. Kami juga berdoa bahwa diberi keselamatan dari ini. Kita juga minta izin pada penghuni yang ada di sana. Iya, betul. Meskipun semua adalah kehendak Tuhan, tapi kita juga harus santun terhadap alam, adab terhadap alam. Makanya kami juga berdoa semoga Tuhan memberi lindungan kepada kami dan teman-teman. Betul. Kami turun, dilancarkan alhamdulillah. Turun itu saya tak kancing. Saya lagi sempat tersesat 1 kali. Ketika turun? Iya. Untung ada burung. Ada burung yang kayak penunjuk arah. Makanya langsung ada temanku, salah jalan kok. Nah tegur maka saya punya. Nah tegur kok sama teman-teman, salah jalan kok. Kan ada burung, saya lihat burung-burung apa itu warna biru. Ada putih-putihnya lompat-lompat di jalan. Itu yang kasih tunjuk arah. Iya, kan dia penunjuk arah bahwa ke sini kok. Karena biasanya di gunung itu ada pohon tumbang yang tidak dilihat di jalur. Iya, betul. Karena hutan ini bukan kebun bisa dilihat. Iya. Ini memang hutan berlumut apa, baru pohon-pohon besar memang tidak ada dilihat. Kayak memang tidak ada. Salah sedikit jalan susah tersesat. Makanya ada burung-burung itu ikuti ya. Alhamdulillah kita nggak ada apa-apa. Sakit lagi jalan. Sampai itu awami dari situ tidak ada. Sampai di pos 1. Kembali di pos 1 akhirnya kami istirahat. Ternyata masih ada tugas. Nggak selesai sampai situ. Kami harus berangkat lagi ke Lembarama. Langsung dari situ ke pos 1 ke Lembarama lagi. Itu berapa jam perjalanan itu dari pos 1 ke Lembarama? Ya, kalau pada saat itu saya pribadi karena kan sore sampai berangkat ke malam, subuh tiba berarti bisa dibilang sehari. Sehari? Iya, bisa bilang dia sehari karena sampai lagi subuh di sana, bahkan camp lagi ndak sampai turun ke situ. Oh, camp lagi di Lembarama? Iya, camp lagi di Lembarama 1 kali. Capek sekali di situ ndak dikuat, tapi alhamdulillah dilancarkan sampai situ. Meskipun ya mungkin ada teman-teman melihat sesuatu lah, melihat ada bayangan hitam dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah kami tidak peduli persoalan itu. Kami tetap tim yang solid, makanya kami tidak peduli yang persoalan itu. Alhamdulillah kita sampai sana, pulang dengan selamat. Sampai di rumah, waktunya turun sampai di rumah terakhir. Ya akhirnya di pagi di Lembarama itu. Ya duduk di semua di lembah. Ya, baru kita ketawa di situ akhirnya lepas ini sudah semua. Pergi turun, pulang dengan lelah yang sangat billah. Lelah yang billah ya. Lelah yang billah. Ada syukur bahwa ya itulah, dekat di mata, jauh di mata kaki. Mungkin
mungkin dari situ Kak. Oke, jadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa tadi benar yang disampaikan bahwa kita harus punya adab terhadap alam, harus punya sopan santun terhadap alam. Saya mengutip satu ayat gitu kan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Jadi seluruh alam dan isinya ini apapun itu, baik dia tumbuhan, baik dia batu yang berdiam di sana, air yang mengalir di sungai, lautan yang punya ombak dan segala macamnya, semua mereka itu bertasbih kepada Tuhan. Nah, ketika misalnya masuk ke dalam sebuah hutan yang notabene tidak pernah dijamah oleh manusia, Iya. di sana kan tempatnya mereka, apalagi dikatakan bahwa Karaing itu adalah tempat para wali berkumpul biasanya. Nah, itu sangat sakral. Jadi ketika kita masuk ke dalam lalu kemudian membuat sebuah kesalahan di dalam, apalagi kalau sedangkan tidak membuat kesalahan, itu mereka biasa terkadang menampakkan diri, mengganggu kita. Ya, mungkin itu mungkin itu bahasa sambutannya dia ke kita, mungkin bahwa kami di sini ada itu. Kami di sini ada. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang di luar daripada aturan-aturan yang kami punya gitu kan. Dan itu saya rasa memang seperti itu dan semua pendaki harus tahu itu. Contoh nih misalnya ketika kita masuk dalam hutan, kemudian kita melihat ada bunga kayak misalnya yang cantik, lalu kemudian kita langsung petik, ya kan? Petik. Siapa tahu kondisi berzikirnya bunga itu kita ganggu dengan cara memetik, gitu kan? Jadi pesan-pesan spiritualisme untuk berjalan itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk masuk ke alam-alam seperti itu. Alam yang di atas sana kan kita tidak tahu ya, tidak tahu. Seperti yang diceritakan tadi, bahwa di pos berapa tadi yang ada pasar jin itu? Pos 5. Di pos 5 ada pasar jin. Ini itu bisa saja karena mereka punya alam tersendiri. Jadi oke, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat Giant Channel, makasih banyak atas waktu buat Adinda IP ya. Thank you banget waktunya bro. Kita bisa bincang-bincang, dan buat teman-teman, ini masih perbincangan yang awal ini. Ini baru kisah yang pertama kali dia naik ke gunung bawah Karaing. Masih banyak kisah-kisah yang lebih mistis lagi, lebih misteri lagi yang akan diceritakan nantinya kelak. Jadi buat teman-teman sekalian, tunggu video berikutnya, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu kemudian nyalakan tombol notifikasinya, kemudian share dan komen pada kontak ini. Kemudian saya sampaikan juga buat kawan-kawan mungkin di luar sana yang ada di Indonesia, kalau punya cerita tentang ngulik, jadi kita ngulik bareng tentang pengalaman batin, terus pengalaman mistis, yang misteri. Kalau memang kalian punya, silakan hubungi di IG kami. Sini IG kami ada di bawah sini. Kemudian IG-nya ada nggak nih? Ada. IG-nya apa? IP01. IP01. Nanti kita akan taruh di bawah ya. IG-nya masing-masing yang mau kenalan sama saudara IP, mau tanya-tanya tentang bagaimana mendaki di bawah Karaing, alam bawah Karaing itu kayak gimana. Ini sangat menarik nih buat pendaki-pendaki, teman-teman pendaki yang ada di luar sana nih, di luar dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa buat kita tempati mendaki, dan sangat terkesan dengan dunia mistisnya. Ini belum sampai ke Palu kita nih. Iya. Di Palu itu ada tempat yang sangat luar biasa. Kalau kalian pengen ke sana, silakan hubungi nih Bang Ipi sama kami admin yang ada di sini. Di sana ada namanya alam, apa namanya? Wintira. Alam Wintira, tempatnya para jin. Oke, kawan-kawan sekalian, thank you banget. Ya, Bang. Makasih banyak atas waktunya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.